Assalamualaikum. Saya itu ada di pinggir pantai. Terus kapal sandar diperlihatkan beliau yang memerintahkan mengatur perdagangan itu hari hanya sekilas saja diperlihatkan. Iya, iya. Ya, terus di situ disampaikan beliau juga dekat sama beliau Sultan Murhum. Oh iya. Berarti kerabat deh kayaknya ya, Ya, mendekat itu ya. juga yang Betul. disampaikan. Oke, Jadi cuma teman. itu saja dari saya, Pak. Oke, teman-teman mungkin informasi dari Bang Arfan tadi. Kita tanya lagi ya, informasi dari adinda saya nih. Nah, bagaimana Bang? Waktu tadi perjalanan asal tadi kita melihat sosok siapa tadi ini? Oke, tadi sama dengan yang dilihat sama Bang Afran. Heeh. Dan saya juga disambut oleh Mancuana tadi yang Serba putih tadi itu ya. Dia memegang sebuah tongkat. Oh. Setelah itu saya diarah dan dibawa mungkin zamannya beliau. Beliau ya. Saya diperlihatkan kayak rumah dan itu di atasnya tebing rumah. Tadi kan Bang Arfan itu dilihat tadi itu di kembali ke teman zamannya dulu itu di pesisir pantai dia. Kebetulan teman-teman, kebetulan adinda saya juga dia di atas gunung teman-teman. Setelah itu apa lagi nih? Dan tadi ada satu satu sosok Ya. ular baru turun di situ. Itu saja. Itu saja. Iya. Oke teman-teman, jadi teman-teman adinda saya sudah lihat sosoknya beliau yang ada di sini juga ya. Itu dia penjaganya teman-teman. Ya kita tanya, kita punya abang juga nih dari praktek Cibutu nih. Bagaimana nih bang? Ya, yang disampaikan mereka itu ya benar ya, bahwa di sini memang banyak sosok yang sampaikan tadi, banyak sosok ya berbagai jenis bentuk. Cuma yang mencolok tadi yang 4 sudut sama orang tua yang ada di sini ya, itu yang mencolok sekali, artinya mau berinteraksi dengan kita ya. Sedangkan yang disampaikan ular tadi itu dari atas teman-teman ya. Dia turun ke bawah ya, karena dilihat ada aktivitas di sini, tapi tidak mengganggu ya teman-teman ya. Seperti itu. Sosok ini, ular ini sebenarnya sudah cukup lama mendiami tempat ini teman-teman ya. Walau lama apa hubungannya dengan beliau saya tidak tahu ya. Nanti kita akan korek informasi sedikit dari mediumisasi. Nanti mediumisasi mungkin bisa dilakukan oleh dari tim ekspedisi Zikir Kuba ya, seperti apa nanti keterangannya kita serahkan saja langsung ke beliau. Seperti itu teman-teman. Langsung ke beliau. Oke teman-teman, betulan dari informasi dari Bung kita dari praksi Cibutu nih ya, Bang Tommy ya. Jadi kita mendesain untuk komunikasi dengan sosok beliau di sini. Oke. Teman-teman, kita coba ya bang ya. Jadi teman-teman membacakan sesuatunya. Itu apa masalah ibadahnya beliau luar biasa atau kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari zikirnya ya. Apa beliau mempelajari juga ilmu tasawuf? Iya, teman-teman, beliau mempelajari ilmu tasawuf ya. Apa beliau juga ini dari Pulau Buton ini ya. Jadi teman-teman, sosok ini memang orang dari Buton memang ya. Sebelum jadi muslim apa? Dia sudah jadi muslim. Oh, sudah jadi muslim ya. Masih ajaran Hindu dulu, agamanya kan banyak. Kita sudah muslim memang. Oh, berarti dari zikir beliau kita tertarik dengan ajaran Islam. Berarti beliau yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mensyahadatkan kamu. Oh, beliau yang mensyahadat. Jadi teman-teman, sosok ini disyahadatkan oleh beliau ya. Karena beliau suka berzikir, amal ibadahnya, perbuatannya bagus, sehingga ketertarikan bangsa jin tentang agama Islam itu, maka mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah teman-teman. Berarti sosok dari ini diberikan suatu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk anak cucunya kami ini, Putra Buton. Ada yang mau disampaikan? Banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Karena dunia ini semakin tua ya, banyak berbuat amal ibadah yang bagus ya, seperti itu. Terus kalau ini kan bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan manusia berpuasa, bangsa jin juga melakukan puasa. Apa benar jin itu di saat bulan suci Ramadan itu dikurung? Tidak teman-teman ya, bangsa jin tidak dikurung. Mereka tetap melakukan amal ibadah, perbuatan.
Cuma aktivitas energi negatif itu terbatas. Seperti itu ya untuk bangsa jin ya. Yang lain seperti itu. Apalagi yang mau disampaikan kepada kami? Apa tuan? Kalau mendatangi tempat-tempat leluhur atau makam-makam leluhur jangan mengotori entah itu sampah atau niat kita yang buruk. Iya. Pokoknya jangan mengotori. Jagalah kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ini sosok yang ada, sosok ular ini siapa? Oh, dia yang datang menjaga tempat ini juga. Kalau sosok perempuan itu siapa? Anak beliau katanya. Anak beliau ya. Jadi apakah ada sesuatu benda di pohon ini? Banyak sekali teman-teman ya. Mungkin nanti kita coba untuk mewujudkan ya. Seperti itu. Jadi teman-teman ya, mungkin ada mau dari tim ekspedisi Kirko boleh mau tanya apakah silakan. Karena saya cukup ya. Mungkin dari ekspedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan cucumu yang datang silaturahmi di makamnya beliau. Kebetulan berapa bulan lalu juga kami datang juga di sini untuk berziarah, membacakan doa. Oke teman-teman, cukup mungkin sampai di sini aja kita dapat informasi ya. Jadi kita balikkan lagi sosok beliau ini yang ada di sini ya. Kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita duduk saja nih. Jadi sedikit saya jelaskan apa yang disampaikan sosok dari beliau. Dulu perjuangan beliau di masa kesultanan itu sangat berat ya. Artinya di mana dia mengayomi masyarakat, menuntun masyarakat, terus berbicara tentang ajaran syariat. Dia selalu memperjuangkan doanya bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk kita rakyatnya. Begitu banyak hal-hal yang kita tidak tahu apa yang dilakukan beliau di masa hidupnya. Seperti itu mungkin dia mendoakan Pulau Buton ini agar selalu terhindar dari segala mara bahaya, musibah seperti wabah, penyakit dan lain sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang beliau lakukan semasa hidupnya yang kita tidak tahu. Banyak kenangan-kenangan yang tergambar di saat kita duduk dan berbicara dengan dia. Kita secara tidak langsung kita dibawa ke suasana di mana beliau merasa perjuangannya itu sangat berarti buat kita sebenarnya teman-teman. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu yang beliau lakukan untuk kita, menjaga kita, melindungi kita dari segala sesuatu ya, ancaman, mara bahaya lain dan sebagainya teman-teman ya. Banyak sejarah yang sebenarnya yang belum terkuak apa yang dilakukan oleh beliau ya, oleh Sultan siapa namanya tadi ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin untuk kita cari tahu lagi sedikit informasi, mungkin bisa tarikan sosok ular yang itu ya. Kita coba narik lagi satu sosok ya, sosok dari sosok ular itu ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat sedikit lah informasi lagi ya teman-teman ya. Kita mau bertanya apakah pernah ada manusia yang datang di sini meminta kepada beliau-beliau yang ada di sini ya. Kita korek informasi teman-teman. Kalau kita rezeki kita dikasih, kalau tidak dikasih ya mungkin belum waktunya, seperti itu ya sahabat-sahabat saya ya. Begitu. Ya. Bisa? Ya. Jadi teman-teman ya, tim ekspedisi Jikir Kuba ini apa yang dilakukan itu sebagai contoh kepada muda-mudi agar menjaga kelestarian atau tempat-tempat yang bersejarah, bahwa sesungguhnya jangan pernah kita melupakan leluhur ya. Kita hidup sampai sekarang pun itu akan atas berkah dan rahmatnya mereka kita punya para leluhur ya, seperti itu. Terhindar dari segala sesuatu yang tidak benar, tidak baik ya. Tapi itulah kita manusia, kodratnya ada baik ada buruk. Di mana amal ibadahmu yang buruk,
itu seimbang, insya Allah maka kita akan terhindar dari segala sesuatu pintu neraka, teman-teman. 7 pintu neraka gitu ya. Cuma pintu mana yang kita dapatkan? Sudah Mas. Sudah. Iya. Coba masuk saja di situ, Pak. Enggak, di sini saja, aku masuk di dalam. Jadi saya suruh dia masuk ke dalam ya. Coba kita ini, siapa tahu gitu. Lebih sopan kita mendatangi tempatnya daripada kita komunikasikan secara batin ya. Di belakang kamera ini banyak orang, teman-teman. Banyak. Ada Iwan, ada Capcil. Capcil itu anak SMP kayak SMA ya. Tapi dia lumayan tampan, ada di luar sana. Gagah dia. Terus ada juga sahabat saya dari Kepala 3 gitu. Jadi teman-teman ya, berhubung ini lagi konten, kalau teman-teman yang mempunyai kendaraan mobil yang rusak itu bisa langsung ke Lorong Kehutanan, cari bengkel apa namanya, Salon mobil Pebus. iya Pebus ya, salon mobil Pebus ya. Kebetulan tim ekspedisi Zikir Kuba ini dia membuka suatu bengkel yang kerjanya dan keterampilan body repairnya luar biasa, teman-teman. Masya Allah, baru terjangkau bagi masyarakat yang memiliki kemampuan minim ya, seperti itu ya. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman yang punya kendaraan. Jadi doa saya bukan rusak, artinya kalau mengalami sesuatu bisa bawa ke situ ya, insyaallah. Gitu. Mungkin kalau bagi subscribernya dari tim ekspedisi Zikir Kuba ada kendaraannya rusak, bawa di situ mungkin dikasih diskon, seperti itu ya. Mungkin. Ya, seperti itu ya. Ya. Lihat kondisi dan cuacanya, keadaan mobilnya. Nah, ya. Gitu. Parah, masa mau dikasih diskon yang besar kan enggak mungkin, tetapi mungkin dikasih sekitar tidak sampai sesuai isi kantong lah ya, seperti itu. Sesuai. Baru bengkel ini lumayan teman-temannya, lumayan bagus, sudah diberikan perbaikan, diberikan juga sesuatu yang Hidayah. yang berkah di mobil itu luar biasa. Ya, bisa. Ayo, oke, kita kembali ke topik tadi. Oke, Arman? Waktu izin ke dalam tadi ada beberapa yang bisa dikasih, ada juga beberapa yang memerlukan persyaratan. Apa syaratnya, Pak? Kalau yang Bisa diambil. Tidak, kita berbahasa saja ini kan Ah. sebenarnya kita nih mau ngambil suatu benda itu yang sebenarnya tujuan kami ke sini, kalau memang rezeki kita dikasih coy ya. Iya. Kalau tidak nanti mungkin next berikutnya ya. Apa yang harus, kan sebenarnya tujuan saya ada memang suatu benda di sini. Bisa di syarat-syaratnya itu salah satunya minyak mistik. ya teman-teman, minyak mistik itu memang selalu dibutuhkan oleh para spiritual ya. Minyak mistik itu kan memancing suatu benda itu, apalagi benda itu memang dijaga oleh hodam-hodam yang luar biasa ya, Pan ya. Harus yang asli ya, Harus tidak yang- boleh ada campuran apapun. Iya. Sudah Mas. Jadi teman-teman, ini memang peninggalan sejarah sebenarnya ya. Bisa begitu kan? Iya. Gitu. Jadi itu saja yang disiapkan. Iya Mas. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Iya. Kain juga, padahal kain. Kenapa? Berapa warna tadi dia minta? Berapa? 9 warna. Berarti ini teman-teman, benda ini memiliki suatu sejarah yang luar biasa berarti. Ya, Cok? Iya, kayaknya, Bang. Karena dia minta berapa warna ya? Iya. 9 warna ya? 9 warna. 9 warna. Hitam, putih, biru, kuning, hijau, orange, emas. Putih. Waduh. Mungkin kita akan siapkan itu barang nanti di part 2-nya mungkin Coy ya. Ya, Kita akan insya mengambil Allah. itu barang ya. Minyak mistik itu bukan seperti mana? Coba saya lihat sini ada minyak. Minyak yang dibeli. Ini minyak namanya minyak ini dua ya? 2000 bunga. Ini baunya ini 2000 kembang. Ya, minyak ini. Kalau minyak mistik dia coklat ya, Coy. Dia bermacam, ada merah, ada hijau, ya yang agak hitam-hitaman. ada yang hitam. Dia panjang, botolnya kecil dia. Kecil dia, Kayak iya. panjang. Minyak mistik namanya. Ah, Saudara kita ini paham kalau minyak mistik.
Jadi ini sebenarnya bisa dipakai, tetapi tergantung dari karoma suatu benda itu ya, coy. Iya, betul. Ini sebenarnya bisa dipakai, tetapi bentuk kerisnya yang bagaimana kita dapat ya di depannya. Biasanya saya narik itu pakai kain putih. Ya, kain putih, terus dikembang, terus kembang minyak mistiknya sudah nggak ada, saya habis. Biasanya dulu saya punya murid sering bawa minyak mistik, ya, mereka beli. Begitu ya, Pan ya? Iya. Jadi mungkin part 2-nya mungkin di malam minggu, ya Pan ya? Malam minggu coba kita mengambil ya ini benda. Karena kenapa teman-teman? Syarat itu ya harus ya Pak ya. Betul. Kalau Emang- kita Untuk menggantikan yang ada barang di tadi. sini Ya. barang tadi gitu teman-teman ya. Gitu. Mungkin malam minggu coba kita siapkan kainnya. Cuma itu kan 9 warna itu kan mungkin ada kuning ya. Ada coklat, ada hitam, ada biru, ada ungu, apalagi tuh? Orange, abu-abu. Ya, Berarti 9 warna, Bang ya. 9 warna lah. Jadi tinggal kain itu mungkin ukuran segi depak begini. Sedepak begini dijahit dengan campuran warna. Itu ada makna sebenarnya teman-teman. Mungkin 9 warna itu memiliki makna mungkin ya. Nah, persatuan mungkin ada alam kita tidak tahu ya. Kemarin itu perjanjian mungkin apa dari barang ini yang mau diwujudkan teman-teman. Iya. Kita jangan ambil semua ya. 2 kah, 3 kah cukup ya. Seperti itu. Agar barang itu kita rawat ya. Kita jaga. Bagaimana coy ya? Iya, betul. Seperti itu. Minyak mistik ini bukan ini. Dulu dia punya nih minyak mistik, tapi kayaknya sudah habis kan? Habis. Habis ini minyak mistiknya dia ya, teman-teman ya. Minyak mistik itu kita lumuri dulu, terus pakai bunga, pakai kain, terus kita baca suatu amalan untuk mewujudkan dari benda ini, karena benda ini ada di pohon sini. Di pohon Pan ya? Iya, tampon. Di dalam pohon. Begitu. Mungkin dulu tidak sempat diwariskan karena mungkin takut disalahgunakan sehingga benda itu hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi, Cok? Waduh. Berarti malam ini teman-teman kita zong dulu. Zong. Ya? Yang penting kita sudah komunikasi sama beliau. Iya. Kita sudah diizinkan seperti itu. Kapan-kapan kita baru Iya. kita wujudkan, Bang ya. Mungkin malam minggu. Malam minggu ya. Ya, malam minggu disiapkan kainnya. Kita akan datang ke sini lagi. Begitu ya. Nanti kalau masalah penyedia kainnya itu bukan dari pihak praktisi Butuni, mungkin ekspedisi Kurkuba yang siapkan, ya. Insya Allah. Karena mereka yang memiliki hajat itu. Kalau saya ya secara pribadi saya tidak. Tapi kalau mereka mau merawat, tidak menyalahgunakan, silakan, kenapa tidak ya? Bagaimana ya? Betul. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Itu aja. Insya Allah. Mungkin itu saja ya yang kita lakukan di sini. Cuma pesan-pesan yang disampaikan tadi sama mediator, sosok yang masuk ke dalam tubuh mediator, jangan pernah berkata kotor, jangan mengotori tempat yang bersejarah ya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, minum, lain dan sebagainya ya. Karena kenapa? Nanti akan dihantui oleh sosok-sosok mereka. Untung kita tidak dibikin sakit Iya. ya. Kalau kita dibikin sakit, waduh, namanya ketulahan. Ketulahan itu ditegur ya teman-teman ya. Nanti sedikit kedukun bilang anunya orang, padahal itu akibat perbuatan manusia itu sendiri ya. Bagaimana ya? Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan Ya. dari Hah? Itu aja. Mungkin kita tutup ya. Oke teman-teman ya, untuk malam ini ya, kenapa saya sering dipanggil sama tim ekspedisi Kurkuba ini, agar kita ini selalu terjalin silaturahmi, halbun minan nas ya, sesama manusia ya. Jadi kita selalu sama-sama seperti itu. Silakan. Oke teman-teman, mungkin informasi dari Bung Tommy tadi itu untuk mengingatkan kita teman-teman semua yang bagi kita berziarah di makam-makam leluhur kita yang ada di Negeri Butuni dalam keraton ya, maupun di mana tempat-tempat keramat itu kita hargai teman-teman, kita masuk, kita harus kita jaga kebersihannya mereka ya. Memang sosok beliau itu, mereka itu tidak dilihat, tapi mereka dia tuh melihat kita, kegiatan kita apa yang kita berbuat di situ. Nanti kita jagalah ibaratnya alatnya kita di tempat-tempat itu, tempat keramat teman-teman ya. Jadi mungkin kegiatan malam ini kita akhiri Bang ya. Iya, seperti itu. Jadi kita sambung ke nanti malam minggu. malam minggu ya. Oke teman-teman, kita akhiri di malam ini, kita nyambung nanti malam minggu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Katina Tanah Volio.